Hello my netizen friends, teman-teman netizen saya yang merupakan pecinta, penggemar dan juga penggila olahraga sepak bola. Welcome back. Selamat datang kembali di video terbaru dari channel YouTube Bola Bung Binder, channel YouTube Triple B. Di video kali ini saya ingin membahas tentang pertandingan Rennes lawan Chelsea. Ya Rennes. Kapan-kapan kan saya juga salah pronunciation-nya, tapi gak masalah dong. Ya kan namanya manusia kan bisa salah. Tapi saya langsung tadi revisi. Rennes versus Chelsea yang dimenangkan Chelsea dengan skor 1-2. Ini adalah gol pertama yang Chelsea kemasukan di pertandingan-pertandingan mereka di UEFA Champions League. Sebelumnya mereka tidak pernah kemasukan gol. Dan kali ini Chelsea bisa menang untuk ke-6 kalinya berturut-turut di semua pertandingan yang mereka mainkan di beberapa kompetisi berbeda. Memang mereka sudah out atau tersisi dari Piala Liga saat mereka kalah lawan Tottenham Hotspur melalui adu tendangan penalti ya, atau melalui adu penalti. Dan dalam 10 pertandingan terakhir Chelsea belum terkalahkan, dan mereka juga menjadi salah satu tim yang produktif, bisa mencetak banyak gol dan juga menyulitkan para pemain dari tim lawan untuk mencetak gol ke gawang mereka. Kita tahu salah satu perbedaannya karena ada penjaga gawang baru, Mendy, yang juga merupakan penjaga gawang yang sebelumnya bermain di Rennes. Tapi sekarang penjaga gawang baru ini, Mendy, memberikan safety bagi Chelsea, di mana para pemain yang bermain di lini bertahan juga tidak terlalu khawatir, mana tahu ya kan, jika ada pemain dari tim lawan melewati mereka, mereka masih bisa mengandalkan Mendy. Jadi secara psikologis ya, para pemain yang bermain di defense siapapun itu, kita tahu sering ditukar ya di defense dari Frank Lampard, tergantung siapa pemain yang fit. Ya, Thiago Silva kapan fit, kapan tidak fit. Tapi karena itu sering ada dua pemain yang berduet secara berbeda lah ya, duetnya tidak selalu sama di lini pertahanan. Nah, kali ini juga kita lihat yang kembali di lini pertahanan bagi Chelsea. Saya ingin membahas lineup dari Chelsea dulu. Adalah Zouma dan juga Silva, Chilwell dan Azpilicueta. Azpilicueta menggantikan James. Kemudian di tengah Mason Mount tetap bermain, memang ini pemain kesayangan Frank Lampard. Dan kemudian Jorginho menggantikan Kante. Kovacic still he has a place in the lineup karena Havertz memulai game ini di bangku cadangan, tapi Havertz kabarnya sudah fit. Dan Hudson-Odoi bermain di depan menggantikan Ziyech, yang biasa Ziyech main. Abraham dan Werner lagi-lagi bermain di sebelah kiri. Dan bagi Rennes ya, ini juga tim yang memiliki begitu banyak pemain-pemain muda. Dan kalau saya perhatikan bahwa usia rataan dari pemain-pemain yang turun di starting lineup ini dari Rennes belum mencapai 25 tahun, 24,9 tahun. Luar biasa, mereka ada banyak pemain muda yang masih belasan tahun. Ya kan, Truffert ya, back sebelah kiri, Kamavinga kita tahu, Jeremy Doku, James Lea-Silky juga nih saya kira salah satu pemain yang muda. Ya, di sini betul, walaupun usianya bukan belasan tahun tapi sudah 24 tahun. Guirassy juga pemain yang berbahaya di depan. Kemudian di pertahanan ada pemain yang berpengalaman seperti Damien da Silva dan juga Jorginho. Rennes tentu ingin membalas kekalahan mereka yang mereka alami di Stadion Stamford Bridge pada saat mereka kalah dengan skor 3-0. Artinya mereka keluar dengan inisiatif menyerang terlebih dahulu di game ini. Tapi mereka tidak bisa langsung memberikan tekanan kepada Chelsea. Karena kita tahu kali ini Chelsea bermain dengan pemain-pemain yang lebih defensive minded, khususnya di lini pertahanan, karena James tidak bermain kan, tidak dimainkan dari awal. Azpilicueta memiliki kemampuan bertahan yang memang lebih baik daripada James, walaupun untuk keluar menyerang ia tidak sebaik James. Chilwell lebih berada pada defensive mode di menit-menit awal pertandingan ini. Dan kemudian di tengah mereka ada Jorginho yang tentu tidak akan banyak bergerak ke depan, tapi Mount dan juga Kovacic akan silih berganti yang membantu serangan. Di depan tadi sudah saya sebut bahwa Hudson-Odoi yang menggantikan Ziyech, berarti akan minim umpan-umpan yang dikirimkan dari sektor penyerang sayap pada saat memang bola dikuasai dari lini tengah. Ziyech kita tahu beberapa kali bisa melepaskan umpan pada saat dia baru mendapatkan bola di lini tengah, belum juga dekat ke kotak penalti pertahanan lawan. Werner diharapkan kembali melakukan terobosan-terobosan dan Tammy Abraham diharapkan mencari ruang bebas untuk mencetak gol. Pertandingan berjalan seimbang dan sebetulnya Werner bisa saja tuh mencetak gol pembuka baru beberapa menit, mungkin 5 menit saya kira jika tidak salah, umpan dari Hudson-Odoi. Nah, ini bedanya saat Hudson-Odoi main dan Ziyech main. Ziyech akan mengirimkan umpan mungkin lebih cepat lagi, tapi Odoi mengandalkan kecepatannya, akselerasinya, masuk lebih dalam lagi sebelum ia mengirimkan crossing. Dan Werner seharusnya itu sudah bisa mencetak
gol pembuka bagi Chelsea. Nah, ini sekarang menjadi masalah tersendiri bagi Chelsea. Werner is missing lot of chances. Ya, sekarang saya melihat bahwa dalam 2 game terakhir Werner banyak membuang-buang peluang pada saat ia sudah berada dalam posisi yang menguntungkan dan posisi yang ideal, yang istilahnya selalu kita sebut 99% seharusnya sudah terjadi gol. Dan saya kira nih peran Mason Mount bagus sekali di game ini. Memang ia bergerak juga ke depan, tapi ia juga coba untuk mengirimkan umpan lebih cepat. Dan ia lakukan itu setelah saya kira ia merebut bola, apakah itu dari Kamavinga atau juga dari Doku, kemudian ia mengirimkan umpan jarak jauh di mana Hudson-Odoi sudah melakukan pergerakan ya mengantisipasi umpan dari Mason Mount, dan Truffert sedikit terlambat untuk mengejar Hudson-Odoi dan Odoi bisa melakukan finishing yang baik. Setelah itu seperti yang saya perhatikan juga di game sebelumnya di mana Chelsea setelah unggul akan bermain sedikit defensif. Ya, mereka akan bermain tertutup, rapat untuk mencegah para pemain dari tim lawan membalas ya untuk bisa mencetak gol. Dan itu mereka peragakan dengan mengkhawatirkan karena banyak peluang dari para pemain Rennes. Ya, mereka mendapatkan banyak peluang. Mendy melakukan banyak saves yang krusial dari Guirassy, dari Da Silva juga, dan saya kira dari Nzonzi juga. Tapi kita tahu bahwa akhirnya menjelang pertandingan berakhir, maybe menit 84 atau 85, saya tidak ingat persisnya menit keberapa, dari corner, ya kan, Guirassy akhirnya bisa mencetak gol. Dan sedikit terlambat nih, antara Thiago Silva dan juga Zouma untuk menutup, ya kan, Guirassy pada saat ia coba untuk menerima umpan tersebut, tapi ternyata Silva hanya melihat bola, Zouma sedikit terlambat, karena Zouma memang berada di belakang Guirassy dan Guirassy bisa melakukan finishing yang sempurna. Saya kira pertandingan akan berakhir seri, ya kan, imbang, karena itu sudah menit 85. Tapi memang kita tahu bahwa Frank Lampard ini sekarang cara berpikirnya ini sudah lebih baik ya, cara berpikir untuk melakukan pergantian pemain atau juga menerapkan strategi. Ya, sekarang kan kita tahu ia tidak hanya mengandalkan open attacking football, tapi juga perlu bermain sedikit defensif, dan itu wajar saja ketika Chelsea sudah unggul. Jadi jangan salah, bermainnya sedikit defensif itu saat Chelsea sudah unggul. Sebelum unggul mereka tetap coba untuk mencetak gol terlebih dahulu, lebih awal, agar nantinya mereka bisa lebih tenang untuk ya paling tidak mengotak-atik bola lah dan menyerang pada saat memang diperlukan. Jadi sebelumnya memang kita tahu, saya harus melihat catatan saya nih teman-teman, karena tentu saya tidak ingat ya menit keberapa dimasukkan para pemain dari bangku cadangan bagi Chelsea. Tapi di sini saya lihat yang ada catatan saya bahwa menit ke-75 atau 76 ada Havertz, ada Ziyech, ada Giroud, ada juga Kante yang masuk. Ya, ini beberapa pergantian yang dilakukan, ada yang mendekati menit 70, ada yang sudah melewati menit 70. Dengan sisa waktu 5 menit mereka tetap bisa memberikan perubahan karena mereka masih segar, masih bugar. Dan Ziyech ya, ini aktor utama dari gol kedua Chelsea. Saat Ziyech yang memang kan tadi ini baru saya jelaskan, ia akan lebih cepat mengirimkan umpan dan ia cepat mengirimkan umpan kepada Werner. Lagi Werner miss. Bahaya. Saya kira habislah ini. Pertandingan akan berakhir seri. Tapi bola mental ya kan setelah Gomez save ke Giroud. Ya, ini peluang bagi Giroud sebetulnya untuk mencetak gol, dan Giroud tidak menyia-nyiakan peluang tersebut dan bisa mencetak gol kemenangan bagi Chelsea. Ini kemenangan yang sangat berharga, kemenangan yang sangat vital bagi Chelsea, karena dengan kemenangan ini mereka sudah memastikan diri lolos dari fase grup, dan sekarang mereka bisa lebih fokus di pertandingan-pertandingan Premier League, di mana kita ketahui di akhir pekan ini mereka akan lawan pemuncak klasmen sementara Liga Inggris, yakni Tottenham Hotspur. Apa yang bisa kita pelajari dari game Chelsea lawan Rennes? Bahwa pada saat Frank Lampard melakukan beberapa perubahan di tengah dan juga di depan, saya mengatakan di tengah dan juga di depan, daya serang Chelsea sedikit berkurang. Ya, karena mereka sudah terbiasa mengandalkan Ziyech mengirimkan umpan-umpan yang lebih akurat. Mereka sudah terbiasa mengandalkan Kante untuk recover bola di tengah atau juga di lini pertahanan. Sehingga banyak upaya dari para pemain Rennes ini berhasil mereka penetrasi ke pertahanan dari Chelsea. Artinya begitu banyak usaha dari para pemain Rennes dalam urusan menyerang berhasil mereka peragakan, karena di tengah terlihat ada gap antara lini tengah dan juga lini pertahanan. Ya, saya tidak melihat ada pemain yang memiliki strong holding position di lini tengah. Ya, memang itu bukan karakter Jorginho. Ya, jadi disinilah saya kira salah satu pelajaran bagi Frank Lampard, di mana ia melihat tentunya ada kekurangan
dari timnya pada saat pemain-pemain yang biasa ia mainkan, yang jarang ia ganti, jarang ia rotasi di line up, justru disimpan di bangku cadangan, terlihat perbedaan di permainan Chelsea. Dan perlu ia melakukan rotasi tersebut karena juga perlu menjaga kebugaran para pemain. Seperti yang saya tadi katakan, Chelsea akan bermain di English Premier League akhir pekan ini lawan Tottenham Hotspur. Itu juga pertandingan penting. Havertz bermain beberapa menit biasa-biasa saja. Saya kira pemain ini masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi, tidak seperti Ziyech atau juga sekarang Werner. Meskipun Werner missing a lot of chances, ini yang saya kira nanti perlu menjadi point of discussion bagi Lampard dengan Timo Werner. Karena Timo Werner kita tahu dikontrak untuk mencetak banyak gol, belasan atau mungkin puluhan. Tapi tidak masalah, sekarang posisinya sedikit berubah. Tapi dengan posisi yang berubah juga ia sebetulnya dapat banyak chance. Kita tunggu nanti perubahan seperti apa selanjutnya bagi Chelsea. Saya akhiri saja video saya di sini. Saya tidak ingin terlalu panjang ya kan membahas tentang pertandingan ini. Saya hanya membahas poin-poin yang penting. So thanks a lot for watching. Ya, saya harapkan terus dukungan dari teman-teman netizen ke channel YouTube Triple B dan terus berikan counter analisa saya kepada saya di kolom komentar. Mungkin jika ada yang saya miss, silakan kalian bisa tambahkan di kolom komentar. Namanya manusia, tentu ada kekurangan juga di diri saya, tapi saya hormati kalian semua yang menjadi viewers, subscribers, dan juga supporters dari channel YouTube Bola Bung Binder. No hate, only football. Salam sepak bola.